106 Kamu jadilah pacarku. Sengding Entertainment. Ricky Mo sedang rapat, dan ponsel di meja rapat tiba-tiba bergetar. Dia menatap telepon, hanya sekilas. Ekspresi dingin di wajahnya mereda. Segera, dia mengambil ponselnya dan meninggalkan ruang rapat. Begitu dia pergi, orang-orang tingkat tinggi yang tidak berani keluar dari atmosfer ini menjadi hidup kembali. Mereka satu demi satu bertanya kepada James Gu, Direktur Gu, siapa yang menelepon Direktur Mo? Siapa lagi? Istrinya. James Gu tidak perlu melihat ponsel Ricky Mo. Juga bisa menebak bahwa Amanda Mu lah yang menelepon. Direktur Mo juga punya istri. Itu tidak mungkin. Orang yang memiliki temperamen seperti dia juga dapat menemukan seorang istri, meskipun aku belum. Ricky Mo menjawab telepon setelah menutup pintu ruang rapat. Tidak tunggu dia mengeluarkan suara. Lalu suara Amanda Mu keluar, di mana kamu kerja? Aku akan memberimu bekal makan siang. Suaranya lembut, dan saat ini dia dengan sengaja memperlambat nadanya sangat lembut elegan. Amanda Mu ingin memberinya bekal. Apakah dia salah dengar? Atau mungkin dia salah minum obat hari ini? Apakah kamu di rumah? Ya. Kalau begitu, aku kembali untuk makan. Oke kalau begitu, yang terpenting tujuannya itu untuk memberinya makan. Pada siang hari, Charles Mo kembali dengan tepat waktu. Amanda Mu meletakkan sup di atas meja dan melihatnya memasuki restoran. Waktunya pas sekali. Sudah boleh makan sekarang. Celemek Amanda Mu belum dilepas. Berdiri di ujung meja makan. Dia menatapnya sambil tersenyum. Ricky Mo sedikit terkejut, menurutnya Amanda Mu agak aneh hari ini. Tapi dia tidak bilang itu. Melihatnya dengan tenang, dia duduk dan mulai makan. Amanda Mu menyadari, Charles Mo sangat penuh perhatian saat melakukan segala hal, bahkan termasuk makan. Tampaknya hanya ada mangkuk di depan mata, dan tidak bisa melihat hal-hal lain lagi. Amanda Mu mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mengambil foto wajah Charles Mo dengan jelas. Charles Mo menoleh untuk menatapnya dengan rasa agung, dan kedua matanya yang hitam pekat yang tampak bisa melihat menembus. Amanda Mu merasa kesal, dia seharusnya tidak mengetahui bahwa dia telah difoto. Akhirnya, Charles Mo hanya bertanya, apakah kamu tidak makan? Aku belum lapar, kamu makan dulu saja, kata Amanda Mu sambil melepas celemeknya dan keluar. Setelah Charles Mo makan dan pergi, Amanda Mu juga keluar. Dia naik bus ke rumah sewaan dan membawa banyak makanan di rumah sebelum pergi. Charles Mo kecil sedang main games di sofa, dengan sekantong keripik kentang sobek, dan keripik itu ada di mana-mana. Apakah kamu sudah makan siang? Amanda Mu berjalan ke arahnya ketika dia mengambil barang-barang di lantai. Charles Mo kecil mengangkat kelopak matanya dan menatapnya, belum. Amanda Mu merasa bahwa anak itu terlalu nakal. Karena masalah bermain games, dia melarikan diri jauh dari rumah. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak datang? Kamu juga tidak menghubungi keluargamu, apa kamu berencana untuk mati kelaparan di sini? Dia tidak mengangkat kepalanya dan berkata, mati kelaparan itu mustahil, masalah besarnya kalau merampok bank. Nada masih sangat serius. Amanda Mu. Akhirnya, setelah bermain, dia membuka makanan yang dibawa Amanda Mu kepadanya dan memakannya. Setelah 2 gigitan, dia mendongak dengan tajam dan terkejut, aku akan makan makanan restoran ini lagi nanti. Amanda Mu menunjuk ke sudut mulutnya, memberi isyarat pada butiran beras di sana, aku yang membuatnya sendiri. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh sudut mulutnya, dan kemudian berkata yang mengejutkan, kamu jadilah pacarku. Amanda Mu. Ketika dia melihat Amanda Mu tidak berbicara, dia berinisiatif berkata, meskipun aku miskin sekarang, ketika aku bisa bermain permainan profesional, aku akan dapat menghasilkan uang, untuk kamu membeli tas, pakaian, dan kosmetik, cobalah kamu pikirkan dulu. Semua wanita suka membeli barang-barang ini. Inilah yang dilakukan ibunya setiap hari beli. Nada serius membuat Amanda Mu menangis dan tertawa. Jangan bicara omong kosong, aku sudah menikah, kata Amanda Mu, membalik ponselnya ke depan menunjukkan foto Charles Mo yang dia ambil sebelumnya. Apakah kamu kenal pria ini? Charles Mo kecil hanya meliriknya dan berkata,
ini adalah kakak sepupuku, di mana kamu mengambil foto ini. Setelah selesai, dia berkata dengan panik, di mana dia? Aku memperlakukanmu sebagai teman, dan kamu bahkan membiarkannya datang dan menangkapku. Tidak ada. Amandamu merasa anak itu bereaksi cukup cepat, sepupumu yang mana? Ricky Mo, ibuku dan ayahnya adalah saudara kandung. Dia adalah kakak sepupuku. Dia berkata dan menundukkan kepalanya untuk makan nasi. Dia berkata samar-samar di mulutnya, sungguh lezat, lebih baik kamu ceraikan saja suamimu dan menjadi pacarku. Suamimu membiarkanmu tinggal di tempat seperti ini. Pasti telah mengambil uang untuk selingkuhan, ceraikan dia sesegera mungkin. Aku muda dan tampan, aku punya potensi tak terbatas. Kejutan dan kemarahan di hati Amandamu, setelah mendengar kata-kata Charles Mo kecil, langsung memecah kekuatan. Kamu anak kecil tahu apa? Dia melanjutkan sendiri dan berkata, meskipun sepupu aku terlihat tampan, tetapi dia memiliki temperamen yang buruk, sangat mengerikan. Dan biasanya orang seperti dia tidak bisa punya pacar. Aku mendengar bahwa istrinya itu jelek, hahaha. Wajah Amandamu menjadi hitam, dan dia berkata dengan muka datar, apakah kamu akan terus seperti ini? Kapan kamu akan menghubungi orang tuamu? Aku tidak akan menghubungi mereka kecuali mereka membiarkanku bermain. Mereka akan khawatir. Tidak akan, mereka sudah terbiasa, jadi aku akan pergi lebih jauh kali ini dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan perhatian mereka. Amandamu tidak tahu harus berkata apa. Ternyata kabur dari rumah sudah berulang kali. Orang tuanya juga cukup kacau. Dia sebenarnya hanya anak setengah dewasa, dan dirinya tidak pandai mengatakan masalah ini ke Charles Mo sekarang, tetapi dirinya tidak bisa mengabaikannya, jadi dirinya hanya bisa menjaga dia sementara waktu. Dalam perjalanan kembali, Amandamu menerima telepon dari Kelvin Mu. Amanda, bagaimana hasil diskusi kamu dengan Ricky Mo? Kapan dia akan keluar untuk membantu kita? Amandamu menghela nafas dan berkata, ada begitu banyak uang yang kurang di Black Chart. Dia berpikir bahwa aku telah menghabiskan terlalu banyak uang. Dia menarik kartu hitam dan menolak untuk melihat aku sepanjang hari. Tidak bisa begitu, kamu harus membiarkan dia membantu kita. Aku akan melakukan yang terbaik, ayah, kamu tenang saja. Tentu saja aku tenang. Lagi pula, kamu adalah anak berbakti, terutama terhadap ibumu. Dia telah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman selama bertahun-tahun. Jika perusahaanmu tidak berdaya, aku tidak peduli, tapi aku tidak tahan membiarkan ibumu hidup hemat seperti itu. Sama seperti Novia Xiao dan Kelvin Mu yang berpikir bahwa Amandamu sangat peduli pada Novia Xiao, jadi dia sengaja mengatakan ini agar Amandamu dapat membantunya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Amandamu terdiam, nadanya terdengar sedikit bergerak, yah, aku mengerti. Menggantung telepon, Amandamu mendengus pelan dan memasukkan telepon kembali ke tasnya. Ingin dia meminta Ricky Mo untuk membantu perusahaanmu? Tidak mungkin. 107 malam hariku tunggu kamu. Setelah kembali ke villa, Amandamu memegang komputer dan duduk di dekat jendela sambil menulis naskah. Sambil memperhatikan apakah ada mobil kembali di luar. Tidak sampai malam, baru melihat mobil hitam datang. Pengemudi itu turun dari mobil dan membuka pintu belakang. Charles Mo, turun dari dalam. Amandamu memiliki penglihatan yang bagus dan mengenali sekilas bahwa Donnie Si yang mengemudi. Donnie Si adalah asisten Ricky Mo, tetapi sering membantu Charles Mo mengemudi. Charles Mo turun dari mobil. Setelah mengatakan sesuatu kepada Donnie Si mengangguk dengan hormat setelah mendengarkan. Mengambil keuntungan dari celah ini, Amandamu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke nomor Ricky Mo. Kirim pesan teks. Dia memperhatikan bahwa Charles Mo menatapnya. Untungnya, gordennya telah ditarik, dan hanya celah kecil yang muncul. Setelah dia melirik ke sini, katakan sesuatu pada Donnie Si lagi. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan ponsel. Terlalu jauh, Amandamu tidak bisa memperdebatkan apa yang dia lihat. Namun, hatinya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Kata-kata dari Charles Mo kecil, dan semua tanda menunjukkan, Charles Mo, mungkin Ricky Mo, tetapi Amandamu masih tidak percaya ini benar. Dia bahkan tidak berani menghadapi Charles Mo. Hal ini terlalu absurd. Charles Mo,
adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika dia benar-benar Ricky Mo, dia baru saja menerima pesan teksnya. Dengan cara ini, normal baginya untuk secara tidak sadar melirik ke arah kamarnya setelah menerima pesan teks. Agar tidak menimbulkan kecurigaannya, Amanda menganti pakaian rumah. Rambut dibuat acak-acak dan berbaringlah di tempat tidur kemudian berpura-pura tidur. Tidak berapa lama, seseorang untuk mengetuk pintu. Amandamu. Amandamu sepanjang hari ini, hatinya merasa naik turun sangat cepat, gugup, dan berbaring di tempat tidur, sudah mengantuk, hampir tertidur dan mendengar seseorang memanggilnya. Tidak sadar dalam benaknya, dia berjalan untuk membuka pintu dengan bingung, siapa? Begitu pintu terbuka, ia berdiri, Charles Mo. Ricky Mo memandangnya dari atas ke bawah, menyipitkan matanya ke bawah, dan mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apa kamu sedang tidak enak badan? Amanda Mu seketika sadar, dan suara yang dia katakan dengan suara serak ketika dia baru bangun, tidak ada, lagi tidur. Dia mengenakan jas berbulu merah muda dengan pola kucing di tubuhnya, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya yang putih memerah, dan orang ini tampak lembut dan imut. Ricky Mo berpikir lagi bahwa pada siang hari dia bahkan memanggil untuk memberinya kotak makan siang, wajahnya lebih santai, dan bahkan suaranya yang rendah bercampur dengan kelembutan yang tidak dapat dijelaskan. Kalau begitu kamu tidur lagi saja, aku akan memanggil orang untuk memasak, kalau sudah siap baru panggil kamu. Baiklah, Amanda Mu menatapnya dengan bingung karena, Charles Mo, yang lembut, yang merupakan pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Ricky Mo melihat dia yang bingung, sungguh tidak bisa menahannya. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya, mendorongnya ke depan, lanjut tidur sana. Sesampai Amanda Mu berbaring kembali di tempat tidur, masih ada beberapa yang belum merespon. Dia dengan galak duduk di ranjang, menggaruk rambutnya sedikit kesal. Mengapa ketika Charles Mo berbicara dengan lembut, malah dirinya benar-benar berbaring di tempat tidur dengan patuh? Dia merasa dirinya sendiri ada masalah. Karena harus bekerja dengan Charles Mo, itu normal untuk bekerja. Amanda Mu berbalik dan turun dari tempat tidur, membuka pintu dan keluar. Ketika dia melewati ruang belajar, dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu, Ricky, apa kamu di dalam? Seketika, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan teks dari Ricky Mo kepadanya, ada masalah. Amanda Mu mengirim SMS kembali kepadanya, apakah kamu di ruang belajar? Ada balasan, iya, di sana. Amanda Mu menatap kata, iya, yang sederhana, dan tangan yang memegang telepon mengepal erat, mengerucutkan bibirnya dengan erat, lalu mencibir. Sepanjang sore, dia berdiri di dekat jendela sampai tidak ada mobil lain yang memasuki villa kecuali mobil Charles Mo di malam hari. Bagaimana Ricky Mo kembali? Terbang. Dibor ke tanah. Amanda Mu memiliki dorongan hati. Dia ingin bergegas ke ruang kerja dan merobek topeng Charles Mo. Tidak heran Ricky Mo yang tidak pernah muncul keluar, bisa begitu dekat dengan adik sepupu, tidak hanya membiarkan adik sepupu ini tinggal di rumahnya, tetapi juga mentolerir adik sepupu yang memanfaatkan istrinya. Charles Mo akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dirinya begitu buruk pada waktu itu, dan juga memiliki penjelasan yang masuk akal. Setelah menikahi belum pernah bertemu sang istri, rata-rata lelaki akan pergi dan melihat seperti apa rupa istri yang baru menikah itu, dan akhirnya baru mendapati bahwa istri yang baru menikah itu tidak mengenal dirinya sendiri, dan dia membuat kesalahan tetaplah salah, dan membiarkannya mengakui bahwa dia salah. Tidak masalah. Gunakan identitas adik sepupu untuk menggoda, apakah dalam hatinya sangat bangga. Amanda Mu menggigit bibirnya untuk melihat siapa yang bangga pada akhirnya. Selama makan, Amanda Mu duduk di seberang Charles Mo, dan memandangnya dari terus-menerus sambil makan. Ketika dia merasa bahwa dirinya mengawasi, dia terbang kembali dan mengambil kembali tatapannya, memberinya sayuran, sangat sulit untuk bekerja, kamu makan lebih banyak. Charles Mo makan tanpa mengeluarkan suara, benar diam tak bicara. Amanda Mu tahu bahwa bagian paling indah dari tubuhnya adalah matanya. Lucy Sen pernah berkata bahwa ketika ia fokus pada seseorang, seperti telanjang yang sedang menggoda. Menggunakan identitas adik sepupu untuk menggodaku, sepertinya sangat senang menggoda.
Jika istri sendiri benar-benar jatuh cinta, adik sepupu, mau mengkhianatinya, dan tidak tahu apakah dia masih tetap senang. Namun, Charles Mo, konsentrasinya cukup bagus. Biasanya, mau kerjaan atau tidak, akan menggodakan dirinya, mencium dirinya, dan sekarang dirinya mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi sebaliknya dia setenang gunung, dan tidak ada pandangan lebih yang diberikan pada dirinya. Ini membuat Amanda Mu kecil hati. Sampai makan selesai, Charles Mo perlahan-lahan membasuh tangannya dengan handuk dan perlahan berkata, "Kakak ipar menatapku sepanjang waktu. Apakah akhirnya pikiran sudah terbuka? Apakah kamu ingin bersamaku?" Ya, Amanda Mu menunggu kata-kata itu, dan kemudian melanjutkan dengan kata-kata yang baik, "Kamu begitu tampan, dan kamu sangat baik padaku, jauh lebih baik daripada kakak sepupumu. Orang bodoh juga tahu siapa yang harus dipilih. Waktu itu aku bodoh, tapi untungnya aku mengetahuinya sekarang." Amanda Mu selesai bicara, bangkit dan berjalan di belakang. Charles Mo menyandarkan kepalanya dan mencium wajahnya, merasa bahwa seluruh tubuhnya kaku. Dia mengaitkan bibirnya, menghembuskan napas di telinganya dan berkata, "Aku akan kembali ke kamar dulu dan mandi." Kata "mandi" diucapkan dengan ringan, dan bagian akhirnya terdengar seperti undangan. Amanda Mu tidak begitu pandai dalam hal semacam ini. Dia tidak bisa mengatakan sesuatu seperti, "Malam ini kutunggu kamu." Ketika kata-kata itu keluar, dia merasa bahwa tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat rendah, yang membuat orang merasa tercekik. Begitu saja marah masih di belakang. Amanda Mu dengan cepat menarik diri dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan ke pintu, dia memutarkan badan melihat Charles Mo, dan menunjukkan pandangan yang ingin dia katakan. Charles Mo, tiba-tiba mukanya berubah. 108 yang benar disebut. Begitu Amanda Mu meninggalkan restoran, dia dengan cepat berlari ke atas seperti dikejar hantu dan kembali ke kamar. Tutup pintu. Dia bersandar di pintu dan mengulurkan tangan dan menepuk dadanya. Tidak heran, Charles Mo selalu suka menggodanya sebentar ketika tidak ada kerjaan, dan merangsang berlari. Setelah tenang, Amanda Mu dengan hati-hati mengunci pintu. Baru pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dia tidak benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan Charles Mo. Bagaimana jika dia adalah Ricky Mo? Di malam hari, Charles Mo tidak mencari Amanda Mu. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Amanda Mu masih memikirkan Charles Mo kecil. Dia tidak bisa memberinya makanan di pagi hari, jadi dia memesan sarapan di luar untuk dibawa ke sana. Tidak tahu tadi malam bagaimana dia mendapatkan makan. Ide anak itu terlalu besar. Jika itu adalah putranya sendiri, pasti akan mematahkan kakinya. Namun, di sisi lain, anak ini juga sangat berani. Amanda Mu memesan makanan cepat saji. Buka pintu seperti pencuri dan keluar. Dia berjalan ke pagar koridor di lantai 2, kepalanya menoleh, mencari Charles Mo di ruang tamu. Setelah mengkonfirmasi bahwa Charles Mo tidak ada di ruang tamu, dia merasa lega, baru saja akan berbalik. Terdengar suara samar, Charles Mo, di belakangnya, sembunyi-bunyi lihat apa. Amanda Mu terkejut membuat dia takut, tanpa sadar mundur 2 langkah. Tetapi di belakang ada pagar pembatas, dia tidak bisa mundur lagi. Charles Mo juga baru bangun. Mungkin tidak ada rencana untuk keluar hari ini, jadi dia memakai pakaian rumah, pakaian yang memiliki tekstur lembut dan gaya lembut. Lekuk tubuhnya yang luar biasa, dan seluruhnya terlihat anggun dan mulia. Tentu saja, pertanyaan sebelumnya dia jawab. Charles Mo maju selangkah lagi, dan jarak antara keduanya kurang dari 5 cm. Apa yang kamu melakukan hal yang salah, siapa yang kamu takut temui? Amanda Mu bahkan bisa merasakan suhu kulit dia. Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan tanpa sadar menggenggam pagar pembatas di belakangnya untuk mencari rasa aman. Ketika mengangkat kepalanya lagi, tidak ada jejak panik di wajahnya, dan mata kucing cantik itu dipenuhi air angin yang membuat sejuk. Dengan nada suaranya lembut, "Aku telah melakukan sesuatu yang salah, takut ketahuan orang lain, bukankah di dalam hatimu paling tahu?" Amanda Mu berkata sambil, satu tangan menyentuh dadanya, dan jari-jarinya yang lembut menggosok baju rumah yang tipis itu, seperti anak kucing yang belum tumbuh cakar yang tajam. Gores sedikit, bisa merasakan gatal di hatinya. Mata Ricky Mo menjadi lebih gelap,
dan tangannya menggenggam tangan Amanda Mu yang sembarangan mengusap dadanya. Dengan nada menakutkan, dulu terhadap Ricky Mo tidak berubah, sekarang merayuku, kalian para wanita benar-benar bisa berubah-ubah. Meskipun Amanda Mu tidak terbiasa dipegang oleh seorang pria seperti ini, identitasnya saat ini adalah seorang wanita yang telah jatuh cinta dengan Charles Mo, dan ingin merayunya. Tentu saja, dia tidak dapat mengambil kembali tangannya. Dia menatapnya dengan senyum di wajahnya, bagaimana ini bisa berubah-ubah. Selama itu adalah wanita dengan pikiran jernih, dia akan membuat pilihan yang sama seperti aku. Setelah terdiam beberapa saat, Amanda Mu berdiri berjinjit dan bersandar ke telinganya dan berkata, aku merasa kalian para pria lebih suka berubah-ubah, kamu dulu datang untuk memprovokasi aku, dan sekarang aku datang ke depan pintu, tetapi kamu mengatakan bahwa aku berubah-ubah. Kalian para lelaki apakah semuanya selicik ini? Ketika sudah datang sendiri malah tidak mau, tetapi semakin kamu tidak mendapatkannya, semakin kamu akan terprovokasi. Amanda Mu ingin memarahinya sejak lama, dia tidak pernah merasa begitu menyakitkan. Ricky Mo tidak pernah mendengar wanita ini memarahi dia, tetapi apa yang dia merasa ada yang tidak betul dengan wanita ini, sudah 2 hari ini dia terlihat tidak normal. Dia sepertinya ingin merayu dirinya dengan sengaja, tetapi ketika dirinya mendekat, dia jelas merasakan seluruh tubuhnya tegang dan kaku. Apakah dia mencoba memohon untuk membantunya membantu perusahaanmu? Begitu ide ini keluar, lalu ditolak dirinya. Terakhir kali dia diculik karena Novia Xiao, dia benar-benar bersalah kepada keluargamu. Melihat bahwa Charles Mo terdiam, hanya menatap dirinya sendiri dengan wajah kusam, Amanda Mu mundur, dan hendak menarik tangannya, dan mendengar Charles Mo berkata dengan nada rendah, sepertinya kamu terhadap menyerahkan diri, 2 kata ini ada kesalahpahami. Pergi ke Jade Imperial malam ini, biar kamu melihat menyerahkan diri yang sebenarnya. Dirinya selesai berbicara, memegangi tangan dia di samping bibir dan mencium dengan lembut, sedikit mengaitkan bibirnya, mengungkapkan senyum yang bermakna. Karena wanita ini ingin bermain, maka mainlah yang besar sedikit. Amanda Mu membeku di tempat. Ini berbeda dari yang dia bayangkan, dia cukup marah tadi, kenapa dia tiba-tiba mengubah sifatnya. Charles Mo, lelaki ini, terlalu berpikiran dalam, dan orang biasa tidak bisa mengetahui pikirannya. Amanda Mu mulai menyesal, dia selalu merasa bahwa dia mungkin alih mendapat untung malah rugi banyak. Charles Mo, setelah tidak lama di rumah dia pun keluar. Dia terlalu malas untuk memasak di rumah, jadi dia membeli bahan lalu ke rumah sewa. Charles Mo kecil bermain lagi, dia setengah berbaring di sofa, dan ada tumpukan sampah di atas meja di depannya. Amanda Mu dengan sabar mengambil tempat sampah dan mengumpulkan setengah dari sampah, dan berdiri kaca pinggang berbicara, bukannya kamu tidak ada uang. Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak makanan ringan setiap hari? Aku membelinya ketika aku datang, dan semua uang itu digunakan untuk membeli makanan ringan. Dia berkata, dan mendesah, sebelumnya, aku tinggal bersama ibuku, dia tidak akan membiarkan aku makan makanan ringan, atau membiarkan aku bermain games, tentu saja aku harus makan sepuasnya sekarang. Hampir seperti anak beruang. Amanda Mu meletakkan sayur yang dibawanya ke meja masak dan bertanya padanya sambil memilih sayur, apa yang kamu makan tadi malam? Mie daging sapi, dia menambahkan kalimat lain, restoran mie yang kamu bawa aku kemarin. Bagaimana kamu makan tanpa uang? Dia mengambil nada alami, hutang, ingatlah untuk membantu aku bayar ketika kamu kembali. Apakah bos sana mengenal kamu dengan baik? Memberi kamu hutang. Amanda Mu merasa ia selalu membuka mata. Memangnya kenapa, dia masih menyuruhku datang lagi untuk makan siang hari ini. Amanda Mu tidak tahu harus berkata apa. Gen keluarga Mo sangatlah bagus. Mau itu, Charles Mo, besar di rumah, atau anak beruang kecil Charles Mo di depannya, mereka semua terlihat tampan. Jika anak lain yang seumurannya mengandalkan wajah ini untuk berpura-pura menyedihkan akan terlihat seperti penipu. Namun, itu agak terlalu sombong bagi dia untuk menyuruh dirinya membayar hutang untuknya. Charles Mo, aku tidak punya kewajiban untuk membayar hutangmu. Lagi pula, kamu akan menjadi pacarku di masa depan, aku akan menghabiskan uangmu sekarang, kelak nanti aku mendapat uang dari menjadi esports profesional maka semua uang itu kuberikan kepadamu untuk kamu pakai.
3 kalimat tidak meninggalkan kata permainan. Aku sudah menikah. Amandamu tidak bisa menahan tangis tawa. Charles Mo kecil berdiri dan meregangkan pinggangnya, berkata, aku sangat tampan, kamu pasti akan menceraikan suamimu karena aku. Setelah selesai, dia mengambil cermin di sebelahnya dan mengaca, berkata sambil mendesah, benar tampan. Amandamu. 109 hanya sentuhan. Amandamu dan Charles Mo kecil pergi setelah makan. Namun, sebelum pergi ia membuat kesepakatan dengan Charles Mo kecil. Tidak diizinkan membuat rumah berantakan, tidak diizinkan berhutang, tidak diizinkan sembarang pergi. Charles Mo kecil tidak setuju pada awalnya. Amandamu tersenyum dingin, kamu percaya tidak kalau aku bisa beritahu Ricky Mo bahwa kamu ada di sini? Kebanyakan orang tidak ketemu dia. Amandamu tersenyum lebih dalam, aku saja bisa memotretnya. Charles Mo kecil merasa terhina mengangguk, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, sebenarnya kamu siapa? Tidak akan beritahu kamu. Charles Mo kecil. Di malam hari, Amandamu menerima telepon dari Charles Mo. Dia berkata, tidak berani datang. Amandamu baru ingat apa yang dia katakan di pagi hari. Amandamu mengertakkan gigi, segera. Dia kembali ke kamar dan berganti pakaian, dan berangkat ke Jade Imperial. Amandamu baru sampai pintu Jade Imperial, langsung bertemu James Gu. James Gu melihat Amandamu. Dengan ekspresi gembira, mata kecil menatap lurus ke belakangnya, Amanda, mengapa kamu di sini? Kamu datang sendirian. Jangan lihat lagi. Aku datang sendiri. Tentu saja Amandamu tahu bahwa James Gu sedang melihat apakah Lucy Sen ikut dengannya. Senyum di wajah James Gu menjadi agak enggan. Dia tentu tahu bahwa Lucy Sen telah pergi untuk mempromosikan film baru, dan Lucy Sen dan Amandamu memiliki hubungan yang baik. Jadi setelah dia melihat Amandamu, lalu memikirkan Lucy Sen tanpa sadar. James Gu berjalan masuk dengan berdampingan, kamu datang ke sini untuk makan atau menemui seseorang. Amandamu memikirkannya dan berkata dengan nada alami, aku mencari Ricky Mo, dia memanggilku datang. Ricky, aku tahu di ruang mana dia berada. Aku akan membawamu. James Gu hanya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Dia tampak kaku, menjelaskan sangat tidak wajar kepada Amandamu, maksudku. Aku tahu itu semua. Charles Mo adalah Ricky Mo. Aku tahu segalanya. Dia memberitahuku segalanya, dan kamu tidak harus menutupinya lagi. Tampilan dan nada suara Amandamu terlalu alami. Ini membuat James Gu mempercayai kata-katanya tanpa banyak keraguan. Lagi pula, dia juga merasa bahwa Ricky Mo sangat peduli pada Amandamu, dan pengakuan ini cepat atau lambat akan diberitahu. Berpikir sampai di sini, James Gu juga merasa sedikit iri, ini lumayan bagus. Jejak keraguan terakhir dalam hati Amandamu juga sepenuhnya hilang. Charles Mo adalah Ricky Mo. Ricky Mo tidak cacat, tidak berperi kemanusiaan, atau kejam seperti yang dikabarkan. Rumor itu salah. Ricky Mo yang dia pikir adalah korban tidak bersalah, tetapi telah dipandang buruk oleh orang-orang, tidak benar ada. Hanya ada satu Ricky Mo di dunia ini. Dia sehat dan tampan, dan dia adalah seorang pemuda kaya yang berdiri di puncak menara emas. Dia sama sekali tidak membutuhkan belas kasihnya, dia bahkan bisa bermain dengannya dalam tepuk tangan. Ya, lumayan baik. Nada suara Amandamu tidak berubah, tetapi hatinya dingin. Ricky Mo memainkan peran ganda, membuatnya berantakan, ketika dia bangun memperlakukan dirinya semena-mena, dan kemudian dengan cepat menarik diri dan duduk di dinding. Bahkan dia berulang kali menggunakan nama, Ricky Mo, untuk mengancamnya. Jika bukan karena dia ditipu, dia benar-benar tidak bisa menahan mengagumi caranya. Ricky ada di sini. James Gu membawanya ke pintu ruangan, berkata lalu mendorong pintu. Amandamu menghentikannya tepat waktu, James, orang lain masih tidak tahu masalah aku dan Ricky Mo, dan kamu juga jangan katakan itu ke orang lain. James Gu bingung, dan kemudian menunjukkan ekspresi yang jelas, aku mengerti, itu kan kesenangan suami istri, Ricky biasanya memiliki temperamen buruk dan wajahnya dingin, tetapi sebenarnya dia memiliki hati yang hangat, dia itu hanya menampilkan tenang di luar. Amandamu tidak berbicara, tetapi hanya menggunakan senyum untuk menutupi badai batin. Dia berbalik dan mendorong pintu ke dalam ruangan.
Ruangan itu sangat besar, dan ada banyak orang di dalamnya. Lampu redup. Amandamu berdiri di pintu dan melihat sekeliling. Tidak ada sosok Ricky Mo yang ditemukan. Sampai seorang pria datang dan berbicara, "Cantik, cari orang atau datang untuk bermain." Amandamu tidak berbicara dan langsung masuk. Orang-orang di sini adalah kakak-kakak yang kaya. Diabaikan oleh Amandamu, tentu saja tidak senang, mengulurkan tangan menarik wanita itu, namun dihentikan oleh tangan yang keluar dari suatu tempat. Lelaki itu tinggi, dengan wajah muram, dan alisnya setajam pedang, seolah-olah dilirik dia akan serasa ditusuk. Ricky Mo menatap kosong pada pria di depannya, suaranya bergumam, wanita ini sudah ada yang punya. Sekilas Ricky Mo adalah orang jahat, dan orang itu berkata sedikit, "Maaf," dan berlari ke samping. "Kamu biasanya tidak di rumah, terus datang ke sini senang-senang." Amandamu hanya meliriknya sebentar, dan telah melihat beberapa pasang kucing jantan dan betina menyentuh merabah di sudut, dan hampir melakukan kerjanya di lantai. "Bagaimana mungkin?" Ricky Mo berkata dengan lembut, "Aku selalu ingat kakak ipar di dalam hatiku." "Persetan apanya kakak ipar?" Amandamu mengertakkan gigi dan menahan keinginan untuk memarahi, membiarkan suaranya longgar, "Ini benar-benar menyentuh. Jika kamu merasa tersentuh, ingatlah untuk mempelajarinya nanti." Ketika kata-kata itu jatuh, Amandamu merasakan lengan yang kuat melingkari pinggangnya. Ricky Mo menggendongnya dan memeluknya langsung ke sudut gelap ruangan dan duduk. Sudut ini hanya menghindari cahaya. Jika orang lain tidak memperhatikan, mereka tidak akan tahu bahwa ada orang yang duduk di sini. Amandamu tidak tahu trik apa yang akan dimainkan Ricky Mo, tetapi segera dia tahu. Tidak lama keduanya duduk, dan seseorang memasuki ruangan itu lagi, masih seorang kenalan Tommy Sen. Begitu Tommy Sen masuk, dia ditarik seseorang dan duduk. Kemudian ada orang mengirim seorang wanita masuk. Wanita itu duduk di sebelah Tommy Sen begitu dia masuk, lalu duduk semakin dekat, dan akhirnya duduk langsung di pangkuan Tommy Sen. Tommy Sen mendorongnya setengah, tidak mendorong jauh wanita itu, dan tangannya meraih ke pakaian wanita itu. Amandamu menoleh ke samping, dan ketika dia meliriknya, dia merasakan matanya panas. Ricky Mo di samping tiba-tiba berkata, "Bagaimana? Sedih melihat seseorang yang kamu suka menggendong wanita lain?" Amandamu sudah dalam suasana hati yang buruk. Ketika ditanya oleh Ricky Mo, dia secara alami menjawab, "Ya, aku sangat sedih." Dia bisa mengerti tujuan Ricky Mo mencarinya. Dia pikir dirinya punya hubungan dengan Tommy Sen, jadi biarkan dirinya melihat Tommy Sen dan wanita lain melakukan hal semacam ini. Menjijikkan. Tommy Sen membuatnya jijik, sama seperti halnya Ricky Mo. Setelah selesai berbicara, dia merasakan dinginnya lelaki di sebelahnya. Dia mengaitkan bibirnya dan membungkuk untuk memeluknya, nada lembut, "Hanya bercanda, orang yang aku sukai sekarang adalah kamu." Amandamu berkata sambil mengulurkan tangan dan meluncur ke bawah dadanya. Sampai tangannya terpeleset di bawah perutnya. Dia menekannya dengan ringan, memegang kain yang di dalamnya ada benda sensitif, dan berkata dengan lembut, "Sepertinya kamu juga sangat menyukaiku, hanya menyentuh itu sebentar sudah ada respon yang besar. 110 barang yang kamu inginkan." Amandamu jelas merasakan tubuh Ricky Mo membeku, dan bahkan napasnya menjadi berat. Dulu ketika dia mencium dirinya, sepertinya ada reaksi yang sama seperti itu. Saat itu dia juga ada merespons. Orang ini benar-benar brengsek. Untungnya, cahaya di sudut redup, dan Ricky Mo tidak bisa melihat wajahnya yang memerah. Kalau tidak, dirinya akan menertawakannya. Tiba-tiba, dengan tangan besar berada di atas tangannya, suara rendah dan serak Ricky Mo terdengar di sebelah telinganya, "Jangan gerak. Pegang yang kuat." Ketika dirinya mengambil inisiatif tadi, dia hanya ingin terlihat baik bagi Ricky Mo. Sekarang setelah dikatakan begitu oleh Ricky Mo, perasaan malu melayang dari bawah ke atas, dan dia ingin menarik tangannya kembali. Ricky Mo tidak memberikan kesempatan ini padanya, dia memegang tangannya. Tangan satunya ada di pinggang ramping wanita itu, dan kedua orang itu berpelukan erat seperti pasangan. Dia sepertinya tidak merasakannya wanita itu mundur, dan berkata dengan pujian, "Kemampuan belajarmu sangat kuat." Amandamu menggigit bibirnya, tangan itu tidak bisa ditarik kembali. Dengan marah, dia mengambil cengkeraman keras. Ricky Mo mendengus,
menyandarkan kepalanya dan mencium lehernya, suaranya serak. Di remang-remang ada rasa tak tertahankan, lebih ringan. Suaranya sama sekali tidak terdengar tidak nyaman. Sebaliknya, ada kesenangan yang biasa orang bicarakan. Amandamu berada dalam dilema. Begitu jantung disilangkan, jari yang tangkas bergerak 2 kali. Langsung membuka resleting celana. Kemudian, dia mengulurkan tangannya masuk ke dalam. Ini mungkin dalam 22 tahun hidupnya. Hal ini paling berani dan paling luar biasa yang pernah dia lakukan. Awalnya Rikimo ingin menggodanya, tetapi tidak menyangka dia begitu berani. Melalui celana, dia bisa menahan. Tapi sekarang ini, dia mungkin tidak sanggup menahan lagi. Amandamu, Rikimo memanggil namanya. Ada maksud peringatan, tetapi sulit untuk menyembunyikan keinginan itu. Sudah tahu takut. Amandamu sekarang penuh dengan kejahatan dan keberanian, dan tidak ada jalan keluar untuk takut. Tuan Mo, melakukan hal semacam ini dengan kakak ipar di dalam ruangan, bukankah ini sangat mengejutkan? Gerakan tangan Amandamu sangat aneh, dan provokasi jahat dalam nada itu belum disembunyikan. Mengetahui keberadaan Charles Mo kecil, ketika dia berhadapan dengan Rikimo, dia tidak bisa memanggil kata-kata, Charles Mo ini, terutama saat ini. Sebelum Rikimo menikahi Amandamu, dia tidak ada rasa terhadap wanita. Ketika dia bermain dengan Amandamu, itu adalah naluri pria. Ini adalah pertama kalinya hal semacam ini terjadi. Tangan wanita itu terlalu lembut, api di dalam hatinya semakin terbakar, menggosok lurus ke atas, dia menyadari bahwa dia sudah diambang wabah, dan dengan dingin menghentikan Amandamu, bawa tanganmu keluar. Suaranya tenang tidak seperti pria yang tenggelam dalam hasrat. Tidakkah semua orang bilang ketika seorang pria dikendalikan oleh nafsu, ia tidak bisa memikirkan hal lain lagi. Tapi dia benar-benar bisa menekan dirinya sendiri dan bisa mundur begitu cepat. Oh, Amandamu merespons dan melepaskannya. Namun, ketika dirinya menarik tangannya, dirinya tiba-tiba meraih dan menyentuhnya di bagian atas dan meremasnya dengan ringan. Dirinya tidak percaya bahwa dia benar-benar tidak merasakan apa-apa. Saat berikutnya, tangan Amandamu ditutupi dengan cairan panas dan lengket. Amandamu membeku, dan suaranya tidak bisa lagi tenang, dengan getaran yang nyata, apa ini? Nada bicara Rikimo sangat tenang, barang yang kamu inginkan. Amandamu badannya kaku untuk bergerak. Rikimo yang membantunya mengeluarkan tangan. Melalui cahaya redup, Amandamu melihat tangannya penuh cairan putih. Rikimo menurunkan matanya, mengambil jaketnya dari samping dan menutupinya dengan kakinya tanpa sepatah kata pun, dan membungkuk untuk mengambil kotak tisu. Pada saat ini, Amandamu telah pulih, menekankan bibirnya dengan erat, dan mengusap cairan di tangannya ke jaket Rikimo. Menjunjung tinggi, tidak bisa membiarkannya merasa jijik sendirian, dirinya mengertakkan gigi dan mengusap tangannya ke setelan Rikimo. Dia tahu bahwa Rikimo ingin menutupi dengan mantelnya sebelum pergi. Dia tidak akan membiarkan dia melakukannya. Pria brengsek ini. Rikimo mengawasinya setelah melakukan ini, dan kemudian perlahan berkata, puas. Amandamu meraih tisu dan menggosok tangannya dengan keras, dan berkata, aku tidak begitu puas dengan kinerja tuanmu. Setelah jeda, dia dengan lembut mengeluarkan 3 kata, waktunya terlalu singkat. Begitu suara itu dikeluarkan, Amandamu berdiri dengan cepat menghindari Rikimo yang ingin meraih tangannya. Dia tersenyum penuh kemenangan pada Rikimo, dan dia mengeluarkan tangannya yang tersembunyi di belakangnya, dengan ponsel di tangannya. Dia baru saja mengambil ponsel dari saku Rikimo. Tuan Mo juga memuji aku karena kemampuan belajar aku yang cepat, aku tidak keberatan jika kamu memberikan bantuan sebagai hadiah. Amandamu tersenyum seperti rubah yang licik. Tanpa ponsel, Rikimo tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta bantuan orang lain, dan melihat bagaimana dia keluar seperti ini. Rikimo mukanya hitam dan menyaksikan Amandamu berjalan pergi dengan bangga. Menatap sebentar ke bawah melihat situasi badannya sendiri, wajahnya bahkan lebih hitam. Dia tidak pernah begitu malu, dia tidak menyangka jatuh terperangkap di tangan seorang wanita. Dia dengan cemberut meraih ponsel dari saku lain dan memanggil Donisi, bawa 1 mentel ke sini. Tidak mungkin bagi orang seperti Rikimo hanya memiliki hanya 1 ponsel, Amandamu hanya mengambil ponsel pribadinya.
Amandamu meninggalkan ruangan dan bergegas menuju kamar mandi. Dia cuci tangan menghabiskan setengah botol pembersih tangan barulah keluar dari kamar mandi. Kalau tidak dia takut Ricky Mo akan datang, dia bisa mencucinya lagi. Lagi pula, pria seperti Ricky Mo sangat cakap. Keluar dari Jade Imperial dirinya tidak berani kembali ke villa, tetapi tidak ada tempat lain untuk pergi. Rumah sewaan ditempati oleh Charles Mo kecil. Dirinya hanya bisa tinggal di tempat lain. Amandamu berjalan tanpa tujuan di luar. Saat melewati sebuah kafe internet, dia melihat Charles Mo kecil di pintu. Amandamu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu memang dia. Mengapa kamu di sini? Aku di sini untuk bermain game. Charles Mo kecil sangat senang melihatnya. Kemana kamu pergi? Mari kita bermain game bersama. Amandamu menggelengkan kepalanya berulang-ulang, tidak mau. Ayo ikut, lagi pula kamu diusir dari rumah oleh suamimu. Ah, apakah dirinya terlihat seperti diusir dari rumahnya oleh suami? Kalau tidak, ngapain kamu berkeliaran di jalan di malam hari? Ayo ikut aku pergi. Kemampuan logis anak ini sangat kuat. Amandamu akhirnya mengikuti Charles Mo kecil ke warnet, dan melihatnya bos itu membuka dua kamar. Satu menonton film, yang satu lagi memainkan permainan, dan keduanya begitu saja menghabiskan waktu sepanjang malam. Hari kedua pagi hari, keduanya keluar dengan mata panda. Charles Mo kecil adalah anak kecil, saat itulah dia paling bersemangat, dan dia berbicara kepada Amandamu dengan sangat semangat. Tetapi Amandamu tidak akan melanjutkan lagi, dan menguap tidak memiliki energi sama sekali. Namun, ketika dia keluar dari kafe internet dan melihat Ricky Mo bersama Donisi dan sekelompok pengawal menunggu di pintu, rohnya yang belum sadar dalam benaknya langsung terbangun. Selanjutnya 111 berada di puncak rantai makanan.